Kembali di Apa Kabar Indonesia Pagi ya, tadi. Langsung kita buka dengan tanda tawa ya, gitu ya. Masih lanjut tadi ya dialognya. Kita langsung ke Pak Kadafi. Pak Kadafi tadi faktor kesejahteraan kenaikan gaji hanya salah satu. Faktor apa saja yang lain yang harusnya menjadi untuk menjaga integritas dan juga jauh dari godaan korupsi? Ya, tahun lalu itu ketika rame-rame ya, para hakim muda terutama, yang memang masih ditempatkan di daerah-daerah terpencil yang tadi saya sebutkan, bergerak ya, mereka melakukan cuti bersama yang ujungnya itu adalah dilahirkannya PP 44 tahun 2024. Yang intinya ya kemudian sudah meningkatkan tunjangan jabatan hakim ya sekitar 40%. Masih jauh dari yang mereka tuntutkan. Itu sebenarnya mereka juga memuat poin-poin tuntutan yang lain. Jadi nggak cuma soal gaji, nggak cuma soal besaran, soal jaminan, soal sistem begitu ya. Bahwa ada roadmap ini juga penting. Karena itu kalau KAI sih sikapnya sebaiknya hal ini diatur di Undang-Undang Jabatan Hakim deh. Dan ini juga dituntut oleh hakim-hakim muda. Supaya kemudian waktu itu mereka nggak perlu kan, karena mereka merasa sudah 12 tahun tunjangan hakim nggak dipertimbangkan gitu ya, nggak dinaikkan, nggak dipertimbangkan gitu ya, lalu mereka harus bergerak seperti itu. Kalau diatur di Undang-Undang Jabatan Hakim dengan sebuah sistem yang lebih terukur begitu ya, kriterianya apa, kemudian roadmap-nya seperti apa, termasuk evaluasinya, itu akan lebih baik. Jadi hakim nggak usah bergerak, mereka otomatis sudah menganggap bahwa ini bagian yang kemudian mereka harus setuju ya, mereka harus bersih-bersih untuk kemudian secara berkala kesejahteraannya naik. Kemudian hal lain yang mereka tuntutkan itu juga soal jaminan keamanan, jaminan kemandirian. Hakim ini bekerja sehari-hari terutama di tingkat bawah gitu ya. Itu seringkali mereka ada di tengah dari sebuah pusaran konflik yang luar biasa, seringkali melibatkan tekanannya besar. Juga bukan ada, cuma ya? pihak-pihak berperkara, kadang-kadang pengunjung juga ikut menekan. Dan seringkali di balik itu juga ada tekanan yang diarahkan kepada mereka. Ancaman-ancaman. Di KAI, saya kebetulan bertanggung jawab ya terhadap isu advokasi hakim. Sampai saat ini kami sudah menangani setidaknya 150 dugaan perbuatan merendahkan kehormatan hakim. Yang belum lama kita tangani itu adalah penusukan terhadap hakim di Pengadilan Agama Batam. Sebelumnya ada pemukulan terhadap hakim sampai sobek di Pengadilan Agama Lumajang. Sebelumnya lagi ada teror yang diarahkan kepada hakim ketika mereka tegas ya untuk memutus perkara-perkara yang menyangkut dengan penyelundupan narkotika. Karena mereka ditempatkan di PN Bengkalis yang yurisdiksinya itu berbatasan dengan Malaysia. Berarti pengamanannya memang belum ketat ya? Belum ketat sama sekali. Dan itu yang kita mau tuntutkan. Itu jaminan keamanan. Kemudian saya juga mau bicara soal sistem mutasi dan promosi hakim. Ini kalau misalnya Mahkamah Agung bisa memastikan bahwa hakim hanya dimutasi dan dipromosi dengan kriteria yang ketat, terutama kadar integritas mereka, lalu juga performa mereka, kualitas putusannya. Itu mudah-mudahan hakim juga nggak akan ada dalam situasi yang serba gelisah gitu setiap saat gitu. Kang Ujang, kalau saya sedikit mengutip apa yang dibilang oleh Bang Saur, kenaikan gaji harusnya diikuti dengan kenaikan hukuman yang tentunya menjadi salah satu instrumen yang memberikan rasa kapok kepada para hakim yang melakukan korupsi. Ya, kami sepakat ya. Di saat yang sama juga harus meningkatkan kinerjanya, meningkatkan integritasnya, profesionalismenya. Nah, dari dalam dulu mereka berubah. Jadi kenaikan gaji itu harus diimbangi tadi dengan bagaimana menjaga integritas itu, bagaimana menjaga kepercayaan publik, lalu bagaimana juga yang menjaga marwah peradilan itu. Lupakanlah masa lalu gitu. Kita bergerak kepada masa depan karena Bapak Presiden itu dilantik ya untuk memastikan menata hukum ya, sistem hukum secara baik ke depan. Oleh karena itu apa yang menjadi concern Bapak Presiden terkait dengan penegakan hukum ya harus kita bangun bersama-sama, khususnya para hakim tadi. Soal tadi Bang Hadafi bilang ya soal keamanan para hakim, betul. Jaksa pun kita lihat ya minta keamanan ya, dan itu sudah dibuatkan perpresnya untuk dijaga keamanan jaksa karena penegak hukum, dan hakim pun penegak hukum ya. Ke depan ya mudah-mudahan kita seiring sejalan ya untuk sama-sama bergerak gitu ya, dari KAI, lembaga peradilan tadi, lalu juga Bang Saur juga lawyer, pengacara, kami di pemerintah, masyarakat, sama-sama bekerja sama untuk membangun sistem hukum yang lebih baik. Ya kapan kalau tidak sekarang? Nah, kita mengenal, tadi saya sudah spill di depan ya bahwa saya dulu ketika mahasiswa ada mafia peradilan gitu. Itu juga terlihat gitu. Oleh karena itu kita bareng-bareng dorong agar itu bisa diminimalisasi.
Dan inilah sebenarnya momentum kita untuk memperbaiki bangsa ini. Percayalah, Bapak Presiden concern bagaimana ketika kampanye lalu dilantik 20 Oktober hingga sekarang itu sekitar kurang lebih ya belasan pidato Bapak Presiden khusus fokus pada pemberantasan korupsi. Artinya apa yang ada dalam pikiran dan benak Bapak Presiden, jiwa raganya juga ini untuk memperbaiki tata hukum Indonesia. Artinya secara tidak langsung ini warning juga, menaikkan tapi memberikan warning pada para hakim, jangan lagi korupsi. Dong, harus dong. Kenaikan itu harus ditunjang ya dengan hukuman yang berat ketika mereka melakukan tindak pidana korupsi. Itu harus dan wajib, dan ini menjadi saksi sejarah kita semua rakyat Indonesia bahwa hakim ketika naik ya diawasi oleh semua rakyat Indonesia begitu. Oke, Bang Saur, tadi kata Pak Kadafi tidak hanya peningkatan atau kenaikan gaji, tetapi juga sistem dan roadmap yang hakim harapkan juga harusnya dipenuhi. Iya, saya komentari dulu soal mafia peradilan, dibilang Kang Ujang waktu mahasiswa, sekarang lebih dahsyat. Fakta ini yang menarik. Justru saat kita bicara ini, Mbak Kumala, kan beberapa hakim kita ditangkap kasus Ronald Tanur. Itu juga yang menyasar, yang ditemukan uang 1 triliun. Tetapi ada juga beberapa hakim Mahkamah Agung, ada Dimyati, ada macam-macam. Ada beberapa waktu yang lalu sekretaris Mahkamah Agung yang mengelola, bukan sekali, 2 kali beruntun. Artinya, bagaimana dahsyatnya kemudian mafia peradilan itu sekarang masih jalan. Nah, oleh karena itu, saya tadi kasih contoh, Mbak Kumala. Ada pernah satu hakim, dia sebagai hakim di Jakarta Pusat, satu hari ada seorang pengacara kemudian menyuap. Karena dia tahu menyuap, diusir itu advokat, dikejar sampai ke Jalan Gajah Mada. Artinya adalah karena dia sadar tentang mahkotanya sebagai hakim, dia kemudian mendemonstrasikan itu. Nah sekarang malah kan kita lihat, sudah dikasih tunjangan 400 juta, kemudian tunjangannya sudah kuat, ternyata masih korupsi juga gitu. Masih kurang ya? Masih kurang juga, artinya maksud saya nggak selalu linear. Usul saya begini, jauh lebih dahsyat karena begini Mbak Kumala, konsekuensi dengan penaikan gaji sangat berdampak kepada seluruh lapisan masyarakat. Pegawai negeri pasti menyoroti. Sekalipun tadi Pak Ujang sudah menyebut, kalaupun akan kita pangkas anggaran TNI, polisi misalnya, sudah jelas itu bercanda. Tetapi karena konsekuensi penaikan ini Pak Philip dan Mbak Kumala, pasti semua masyarakat, katakanlah contoh, kami aparat penegak hukum, Kang Ujang, Pak Kadafi, jelek-jelek kami sebagai penegak hukum juga, kata perintah undang-undang. Tapi banyak juga para advokat hanya untuk menghidupi hidupnya, ngojek, banyak gitu loh. Tetapi itu kan nggak boleh menjadi alasan kita gitu loh. Nah oleh karena itu kita berharap, saya dengar tadi itu dari KY misalnya, kalau dulu mereka ini menuntut satu atap, tapi paradigma daripada amandemen Mahkamah Konstitusi sebenarnya amanat reformasi, mereka ini akan terbuka, harus ada check and balance. Nah setuju, jadi mereka tanpa diminta KY pun Pak Narto kita minta Pak Ketua ini bagus reputasinya. Dengan kepemimpinannya tadi kan KY sudah mengakui menggeser, bukan sekedar menggeser. Kalau ada dugaan, Bawasnya, komitenya itu proaktif, jadi bukan menunggu. Saya masih ingat tuh yang simpati dari Pak Narto nih, Pak Ketua. Mudah-mudahan Kadafi ingatkan saya. Dia bilang begini, kalau sampai ada dugaan hakim agung, misalnya hakim yang agak katakanlah penampilannya agak katakanlah mendemonstrasikan kemewahan, dia minta Bawas supaya menindaklanjuti. Nah ini keren, jangan sampai statement atau deklarasi daripada Ketua Mahkamah Agung itu tidak dilanjutin. Karena apa? Kita emang harus check and balance. Teman kita yang melakukan juga, kita harus berani juga untuk mengatakan, lu jangan lagi dong. Bayangkan cuman kita sekarang ini disoroti Presiden, di mana anggaran kita sedang cekek, tetapi kita dinaikkan 280%. Memang tadi Pak Kadafi sudah mengatakan, tentu itu tidak rata-rata semua. Artinya adalah atensi kepada mereka itu luar biasa. Nah, usul saya konkret begini. Karena kembali saya tidak percaya penaikan gaji. Itu konkret, Bang. Jadi setiap hari Jumat, misalnya setelah selesai sholat Jumat, saya udah kampanyekan ini, Pak Ujang. Ketua Pengadilan Negeri, Ketua Pengadilan Tinggi, kemudian mengumpulkan semua aparat pengadilan. Kemudian mengundang misalnya, katakanlah ahli-ahli psikologi. Untuk membangun awareness nurani. Pak, bapak-bapak, ibu-ibu, karena apa? Yang bermain itu biasanya mulai dari
Satpam kalau di Mahkamah Agung itu prakteknya satpamnya sudah dimainkan, cleaning service juga mereka sudah sounding. Bener, ini praktek saya cerita Semua tadi. lapis ya, oke. Sudah Ya, artinya semua lini harus udah lininya itu diperingatkan mereka gitu para ya. mafia ini sudah bermain. Nah, setiap baik. hari Jumat kalaupun tidak sekali seminggu, tapi menurut saya sekali ini sekali seminggu aja. Habis Jumat kumpulin. Oke, langsung Presiden Bang, sudah langsung Bang Saur. untuk membangun nurani bapak-bapak kita ini hakim. Ya tentunya kita berharap kenaikan 280% ini bisa Membangun menyentuh nurani mereka. hati nurani mereka untuk tidak lagi melakukan Untuk melakukan korupsi. korupsi. Baik, terima kasih Bang Saur. Oke. Mohon maaf waktu kami sedikit Iya. masih berapi-api begitu. Masih panjang. Terima kasih tapi Bang Saur masih banyak. Gitu ya. Terima Tapi kasih terima kasih Kang Kang Ujang Ujang juga dari Pak Kadafi untuk waktunya pada kehadirannya. pagi hari ini. Tentunya sangat sayang ya. Waktu kita terbatas, tapi kita berharap ini menjadi gerbang terakhir agar jual beli hukum tidak lagi terjadi di Indonesia. Terima kasih Bapak-Bapak untuk waktunya pada pagi hari ini. Dan pemirsa di Apa Kabar Indonesia pagi segmen selanjutnya kami akan hadirkan on location dengan pembahasan yang masih menarik untuk Anda. Sesaat lagi.